Gini. Nah, ketok ginjal. Jadi cari di lumbal ya di sini. Ini pinggang hafal aku. Di sini ada lumbal. Jadi kalau dicek tuh di sini ada bulunya lagi anjing. Di sini cek. Di sini ada pinggang. Ya. Kalau di ini diketuk, biasanya kalau dia ada batu ginjal atau nyeri pada gangguan ginjal, diketuk nangis dia. Sakit nggak? Enggak. Ini namanya nyeri ketok ginjal. Nih. One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Dr. Tita Peng 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 di Mitos Fakta Kesehatan. Dan buat teman-teman sekalian yang pengen bertanya dengan saya, bisa langsung taruh pertanyaannya di kolom komentar YouTube, bukan Instagram, kolom komentar YouTube. Nanti beberapa pertanyaan terbaik akan langsung dipilih oleh Mas Hakim untuk saya jawab. Tapi jujur, pertanyaannya jangan konyol-konyol dan kontol-kontol, karena ngeselin. Ngeselin, kalian tanyanya ngeselin-ngeselin gitu. Kayak kemarin, gimana caranya latihan biar bisa mengangkat beban Arsenal? Nggak bisa. karena Arteta tolol. Ya oke, kembali lagi dengan mitos, fakta, pertanyaan netizen yang pertama, Kim. Pertanyaan pertama nih Pak, rutin berlari bisa nambah tinggi badan? Aduh ya Allah ya Robi. Tinggi badan itu terkait tentang nutrisi dan genetik, kawan-kawan. Ya, olahraga pull up atau olahraga lari itu hanya menguatkan otot. Olahraga pull up itu membantu menstabilkan postur tubuh, tetapi tidak untuk mempressure tinggi badan. Tinggi badan itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi, ya, nutrisi dan juga dipengaruhi oleh genetik. Jadi olahraga itu hanya berperan sedikit sekali dalam menambah tinggi badan. Jadi buat kawan-kawan semua, kalau kawan-kawan semua nutrisinya tercukupi dengan baik, insya Allah aman. Nah, kapan nutrisi tercukupi dengan baik? Ketika masa pertumbuhan dari usia 6 tahun sampai usia 17 tahun. Ya, tapi kalau teman-teman pengen merangsang olahraga-olahraga untuk menguatkan otot, itu proper, menguatkan densitas tulang. Kayak renang, bola, squat, pull up, deadlift, it's good for you. Jadi, saranku buat kawan-kawan sekalian teman-teman tuh olahraga, angkat beban, bisa dari SMA. Untuk merangsang kekuatan otot kalian, karena saat SMA, pertumbuhan otot kalian tuh sangat maksimal. Itu aja kalau dari saya. Mitos fakta kedua. Mitos fakta kedua, makan buah-buahan yang manis di malam hari bisa bikin gemuk. Nah, itu tadi dijawab oleh Pak Felix di konten sebelum ini. Jadi Pak Felix mengatakan makanan-makanan yang pada waktu malam, insulin kita itu kalau kita makan makanan semakin malam itu akan kecenderungan membuat resistensi insulin. Apalagi kalau makan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, ketika kita lapar, kita minum air putih dan buah. Ketika buah yang dimakan itu mengandung komposisinya mineral, gula-gula sederhana, dan juga adalah apa? Serat. Jadi insya Allah kalau kalian makan buahnya tidak berlebihan, itu masih aman buat tubuh dan justru bisa mengamankan shift malam kalian. Nomor 3. Pertanyaan ketiga, apa benar rutin donor darah stamina makin bertambah? Sebenarnya itu suggest ya, sugesti. Karena kalau disebut stamina bertambah itu sugesti, karena stamina itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan namanya latihan endurance training. Stamina itu berhubungan dengan otot jantung, kekuatan otot jantung. Jadi yang dilatih adalah endurance. Tapi donor darah itu good for us, karena akan membantu tubuh kita mencetak sel darah yang baru. Dan dalam waktu bersamaan, sel darah merah kita juga berguna buat teman-teman yang lagi kekurangan darah dan membutuhkan transfusi darah. Jadi donor darah bagus buat sistematika metabolisme darah di dalam tubuh. Tetapi kalau disebut meningkatkan stamina, itu sugesti. Yang bermanfaat buat stamina adalah jantung. Ini kursinya brengsek, jadi maafkan. Mitos fakta berikutnya. Mitos fakta keempat, ini juga mewakili pertanyaan saya juga nih Pak. Cadel bisa sembuh atau tidak? Aduh. Sebenarnya kalau dilatih dengan terapi itu bisa. Jadi R itu kan terlatih dengan otot lidah. Lidah itu ada ototnya dan ada nervusnya. R itu kan karena getaran pita suara ya dengan lidah. Nah, kalau kalian tidak bisa melatih itu dari awal ya sulit. Jadi ya agak sulit kalau udah tua, tapi kalau masa kecil masih bisa. Tapi untuk berhubungan genetik atau enggak, jujur aku harus mencari lebih tahu. Jadi sulit. Kecuali kamu melakukan terapi okupasi. Terapi bicara. Kok jadi ikutan cadel? Bicara.
Bicara. Ngeledek tuh. Ya, oke, next. Jadi nggak apa-apa, santai aja Kim, nggak ada yang ngetawain kamu juga. Dulu saya digituin, cadel digituin. Coba rel. R tuh bisa. Nggak bisa. Tapi kalau di Ya, satu rel. kata bisa. Rel. Rel kereta. Rel kayak rel. Sesek lagi. Di rel ada lele. Di rel ada lele. Nah, itu bisa Kak Cadel. Jadi sebenarnya kalau dilatih rutin itu bisa tapi menyiksa. Jadi kamu tinggal latihan rutin sama terapi bicara sama dokter. Next. Next nih Pak. Makan kacang tanah bisa menimbulkan jerawat pada muka. Yo, jadi jawabannya kacang tanah menyebabkan jerawat itu sebenarnya lebih karena disebabkan oleh hipersensitivitas kulit, bro. Karena di kacang tanah itu kan ada, mungkin dia dicampur garam berlebihan. Ada campurannya kan, kacang tanah dicampur garam, ada yang dicampur telur. Jadi campurannya inilah yang berlebihan menyebabkan hipersensitivitas. Kedua, memang di kacang tanah itu ada kandungan kalau nggak salah lemak tak jenuh apa jenuhnya yang kalau berlebihan bisa berpengaruh pada pori-pori. Jadi memang bisa berpengaruh. Kalau memang kulit kita memang tidak sehat dan ada hipersensitivitas. Oke, next. Next nih Pak. Kalau punya wasir atau ambeien, apakah tidak boleh lari? Dan lari itu apakah bisa jadi bikin parah? Enggak. Yang membuat bikin parah wasir itu adalah yang keras dan olahraga-olahraga yang membutuhkan falsafah manuver. Jadi kayak contoh deadlift, squat, bench press, angkat beban malahan. Dan itu bisa faktor resiko buat hernia juga. Jadi buat teman-teman semua yang memang ada resiko ambien, mending ke konsul ke dokter bedah dulu, dicek stagingnya. 1, 2, 3, atau 4. Kalau 1, itu netes darah doang. 2, dia muncul tapi bisa kembali secara nggak ditahan, tanpa tangan, tanpa bantuan tangan, dan darah netes. Yang ketiga, dia dagingnya muncul keluar, tapi nggak bisa balik sendiri, harus dibalikin pakai jari, terus netes. Yang keempat, dia muncul dan darahnya nggak bisa, dan dagingnya nggak bisa muncul, nggak bisa balik lagi. Itu yang paling nyeri, yang nomor 4. Harus dioperasi. Makanya atur pola makan, jangan sampai keras, rembuk kau nanti. Tuh. Next. Next. Dan serat itu bukan hanya pada sayur ya, buah juga ada seratnya. Next. Squat jam katanya bisa bikin dengkul rapuh. Dengkul rapuh itu dikarenakan gimana ya? Dengkul rapuh itu dikarenakan usia, jujur. Yang pertama, ada faktor degeneratif yang ngebuat cairan sinovial di lutut itu menjadi berkurang, dan degeneratif membuat ligamen menjadi lebih kaku, dan degeneratif ini membuat meniskus lebih kempes, ya. Itu yang pertama, faktor resiko usia. Faktor resiko kedua, faktor menopause. Jadi ketika orang menopause pada cewek, apalagi premenopause, itu hormon estrogennya menurun drastis, sehingga akan meningkatkan faktor resiko pengerasan tulang pada lutut, jadinya osteoartritis. Dan yang ketiga, memang betul ya, adanya overuse atau pemakaian berlebihan pada lutut itu akan meningkatkan potensi cedera pada lutut, yang akan meningkatkan resikonya masalah pada lutut. Jadi kalau kalian mau lututnya aman ya, kalau kalian memang cari makannya dari lutut, ya kalian harus melakukan recovery yang benar buat lutut. Kecuali kalian cari makannya bukan dari lutut, ya nggak masalah. Contoh yang cari makannya dari lutut apa? Fotografer? Ya, Nah, kalau susah loh kalau kalian nggak berdiri lama. Ojol? Pembalap? Balapan sepeda? Ya olahraga? OB? Ya udah, itu maksudku. Jadi sayangi lutut Anda, jangan olahraga berlebihan. Nanti yang ada kalau cedera repot. Itu kalau dari saya. Next. Apakah berkumur air garam dapat mengurangi sakit tenggorokan dan sakit gigi? Sebenarnya air garam ini untuk sterilisasi, Bang. Jadi NaCl atau air garam berkumur dengan air garam itu untuk meningkatkan sterilisasi. Seperti kalau kalian luka di IGD itu pasti dibilasnya pakai NaCl. Kenapa coba? Karena garam itu mematikan dinding bakteri, jadi pecah lisis. Jadi harapannya kita bisa lebih menetralkan atau menetralisir bakteri yang ada di mulut. Dan biasanya ditambah juga pakai apa? Kalau nggak liserin pakai satunya betadin. Jadi cairan kumur betadin atau cairan kumur liserin itu juga bagus untuk membasmi 99% pada oral. Ya, nah itu kalau dari saya. Jadi benar. Mitos fakta berikutnya. Habis.
Ada lagi nih Pak. Tinggal berapa? Masih banyak sebenarnya. Asu semua. Ini Jangan semuanya lah, 30. 2 lagi aja. Ini berapa menit udah? Ini udah 8 pertanyaan, 2 lagi. Nggak, berapa menit? 12. Oh masih lama, oke next. Next. Nih. Apakah benar kalau misalkan kencing berdiri dapat menyebabkan infeksi saluran kemih? Susah ya? Ini infeksi saluran kemih itu diakibatkan Anda itu nahan kencing. Sehingga adanya infeksi aliran balik. Ya, jadi dari uretra naik ke atas. Karena yang intake langsung dengan dunia luar itu adalah uretra. Nomor 2, karena Anda tidak menjaga higienitas higienitas kelamin. Misal Anda gonta-ganti pasangan, Anda jorok menjaga, itu bisa. Yang ketiga, Anda kurang minum dan dehidrasi. Sehingga menyebabkan peradangan pada uretra karena tergesek dengan mineral-mineral, sehingga timbul potensi infeksi. Jadi 3 hal itulah yang potensi menyebabkan infeksi saluran kemih. Infeksi. Kurang minum air putih bisa bikin nyeri pinggang. Ya ini fakta. Banget. Jadi kebutuhan air putih kita itu tergantung suhu, cuaca, berat badan. Tapi normal average dalam kondisi kita suhu normal, lingkungan tuh 28 derajat, terus berat badan 65 kilo, tinggi 170 tuh kita normalnya 1,8 sampai 2 liter per hari. Ya. Dan ketika kita kurang air putih, itu akan mengakibatkan pengendapan zat-zat yang harusnya disaring di ginjal. Sehingga pengendapan ini akan menimbulkan kristal, dan kristal ini akan menyebabkan batu. Dan ketika batu ini ngumpul di ginjal, ya, itu nefro-nefronya, itu akan menyebabkan susahnya penyaringan. Sehingga akan menyebabkan nyeri. Nah, cerminan nyeri pada ginjal itu dicerminkan pada punggung. Jadi kalau dicek tuh ada namanya nyeri kotak ginjal. Nggak sakit kok, sini. Cara ngeceknya gini. Ya. Kamu di sini. Gini. Nah, ketok ginjal. Jadi cari di lumbal ya, di sini. Ini pinggang hafal aku. Di sini ada lumbal. Jadi kalau dicek tuh di sini ada bulunya lagi anjing. Di sini cek, di sini ada pinggang. Ya. Kalau di ini diketuk, biasanya kalau dia ada batu ginjal atau nyeri pada gangguan ginjal, diketuk nangis dia. Sakit nggak? Enggak. Ini namanya nyeri ketok ginjal. Nih, sakit nggak? Enggak. Nih, sakit nggak? Nah, kalau ini sakit, wah ada masalah. Bisa berangkang ente. Udah, balik. Jadi, memang betul, cerminan nyeri pada ginjal itu biasanya disebabkan kalau nggak infeksi pada ginjal, ya batu ginjal. Dan sakit banget, menyiksa banget. Untuk mengatasi batu ginjal itu spesialis urolog, bisa dioperasi atau dikasih obat. Obat itu menghancurkan batu. Jadi kemarin ada yang bilang, saya itu ada kedukun mas, di batu ginjal kedukun langsung keluar batunya. Iya, karena ada obatnya untuk menghancurkan batu tersebut. Yang harus operasi itu batunya kalau segede bola tenis, ya itu harus dioperasi. Ya Allah, ya Allah. Itu kalau dari saya. Ada lagi? Udah 10. Udah. Thank you teman-teman buat 10 pertanyaan mitos dan fakta. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar pertanyaan berikutnya dan kita akan tanyakan di mitos fakta kesehatan berikutnya. Sampai jumpa dan salam Liverpool pucuk.